Sekarang saya persilakan Pak Profesor Romli untuk memberikan fatwa terakhir. Terima kasih Bang Karni ya. Jadi hari ini saya mendapat pelajaran yang sangat berharga ya. Bahwa memang Pancasila itu penting. Sopan santun ya kan. Etika ya kan. Jadi saya pikir Indonesian Lawyer Club tidak boleh ada lagi yang orang yang bicara menghujat ya kan. Tidak sopan ya. Karena Lawyers Club itu ya, dari Lawyers Club saja sudah kita tahu pendidikan hukum itu paling tahu etika sebetulnya. Jadi saya maaf saja tidak mentolerir orang-orang yang tidak punya etika. Maaf ya. Itu satu. Yang kedua Bang Karni, lembaga saya ini Pengkajian Independen Kebijakan Publik telah memperoleh laporan BPK resmi ya. Karena saya lihat ada apa ini, negara ini ribut terus. Jadi kami ingin lebih independen melihat kasusnya. Kami sudah pelajari, tapi belum sampai pada kesimpulan. Jadi saya tidak bisa tuntas mengatakan ya tidaknya ada tindak pidana korupsi. Tapi dari pembahasan awal saya pelajari, memang hukum itu tidak berdasarkan pada tujuan. Lebih pada cara mencapai tujuan, itu hukum. Dimanapun seperti itu. Kecuali kalau kita mau menganut yang namanya applied utilitarianism. Tujuan mengalahkan cara. Nah kita kembali kepada kasus ya, yang kita baca, saya baca. Tujuannya baik. Tujuannya baik. Tidak ada yang salah setiap orang memiliki tujuan yang baik. Tapi cara tujuan yang baik itu harus dirasakan pada aturan-aturan yang benar. Karena kita negara hukum. Karena negara hukum harus semua kebijakan itu berdasarkan aturan-aturan hukum. Aturan hukum dalam kasus sumber waras, Undang-Undang 2 2012 dan semua perpres-perpresnya 2012 sampai yang terakhir 2014. Kalau kita baca Undang-Undang 2012, ada prosedur-prosedur yang harus dilalui oleh seorang pejabat publik. Ada prosedur. Walaupun pasal 121 perubahan terhadap 2012 mengatakan dia bisa langsung. Ya. Tapi langsung itu tidak berarti langsung. Harus ada prosedur yang harus dilalui. Dan prosedur itu adalah semua dokumen baik perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hasil. Tim penilai, pembentukan pengadaan tanah. Dan itu harus ada semua. Baru dikatakan baik. Tujuan baik, cara yang baik. Kalau tujuan baik, cara tidak baik, hukum tidak mentolerir itu. Masalahnya sekarang, pada titik mana hal-hal ini terjadi? Administratifkah, hanya perdatakah, atau sampai ke ujung pidana? Saya belum melihat lebih jauh sampai ke ujung pidana. Karena belum selesai. Tapi dari sudut perdata, ya ada perdatanya. Administrasi, ya ada pelanggaran administrasinya. Karena setiap akte notaris harus dianggap sama kekuatannya dengan undang-undang dan mengikat. Itu penting diketahui. Terutama oleh Biro Hukum Lemda DKI. Di dalam akte itu disebut jelas pelepasan hak. Bukan jual beli, pelepasan hak. Kenapa pelepasan hak? Karena itu HGB. Itu persoalannya. Jadi bukan jual beli. Aktenya jelas, saya baca dari depan ke belakang. Tidak ada klausula penguasaan tanah setelah akta ditandatangani, tidak ada. Tidak ada klausula bahwa si penjual bisa menguasai tanah 2 tahun setelah ditandatangani, tidak ada. Kalau sekarang masih dikuasai, masalahnya siapa yang rugi? Siapa yang memanfaatkan hasil dari tanah itu? Rumah sakit itu. Pasti penjual. Kemana uangnya? Masuk ke negara kah? Karena sudah dilepaskan pada negara atau masuk kantong pribadi kah? Jadi ini KPK harus telusuri. Karena setahu saya bukan hanya masalah selisih. Dan saya percaya BPK, maaf ya, harus percaya BPK. Karena Undang-Undang Dasar mengatakan BPK adalah lembaga auditor satu-satunya di Republik. Kalau kita nggak percaya pada lembaga negara yang diatur di konstitusi, pada siapa lagi kita harus percaya? Apa auditor asing? Pricewaterhouse? Apa seperti itu?
Kan enggak. Kita negara merdeka ini, berdaulat. Lalu saya lihat bukan hanya selisih. Bagaimana pemanfaatan tanah setelah akta pelepasan hak yang seharusnya kembali kepada negara tapi masih dikuasai swasta. Kemana nilai kemanfaatan dari negara dari hasil penguasaan tanahnya itu. Jadi tolong KPK juga harus teliti. Saya apresiasi, sangat hati-hati KPK. Tidak berani mengatakan ada indikasi seperti Pak Zul. Hanya mengatakan kita sedang mencari niat jahat. Gitu ya. Niat jahat itu tidak melihat pada orang, pada perbuatan. Itu hukum. Hukum itu dat strafrecht pada perbuatan, bukan pada orang. Mau Ahok, mau Aseng, nggak peduli. Perbuatannya yang penting. Nah disitulah kita melihat perbuatannya. Kita melihat fakta-faktanya. Jadi kita nggak bisa mengatakan hari ini ada korupsi, hari ini baru ini. Enggak, belum sampai. Sedang dicari oleh KPK. Lembaga kami tidak akan mendahului. Tapi kalau lembaga kami diminta KPK memberikan hasil kajian, kita akan berikan. Ini akhir Juni ini selesai. Kita kumpulkan ahli administrasi negara dari USU, dari UGM, ahli pertanahan dari Brawijaya, dari Unpad, kita kumpulkan. Kita bahas, kita sampaikan pada Pak Gubernur Ahok, kita sampaikan pada KPK, sampaikan pada BPK, sampaikan pada Barreskrim, silahkan kaji. Hanya itu yang kita bisa lakukan. Tapi saya terus terang, saya bukan pro Ahok, bukan anti Ahok. Saya akademisi, jangan dilihat dari sudut itu ya. Jadi kalau Bang Ruhut tadi cerita panjang lebar, itu pilkada, kampanye silahkan. Tapi itu politisi harus begitu. Akademisi nggak bisa begitu. Apa yang ada dalam fakta, apa dari segi hukum kita lihat, apakah perdata, pidana, tata negara. Faktanya di Republik ini perkara perdata bisa jadi pidana. Contoh nih, Iwayan Suparmin, perdata bisa jadi pidana. Tapi sudah mendekam di penjara. Gimana ya? Oleh pengadilan tinggi dikatakan ini perkara perdata bukan perkara pidana di NU. Tapi orangnya sudah menderita sekian bulan di penjara. Ini Republik kita itu. Yang pidana bisa jadi perdata lagi. Jadi jangan heran ya. Kalau kita melihat kasus per kasus itu kadang-kadang aneh bin ajaib yang nggak pernah diajari di Fakultas Hukum. Iya kan? Jadi itu persoalan kita sekarang. Jadi saya nggak a priori ini terjadi suatu tindak korupsi karena saya nggak mau mendahului KPK. Saya tunggu KPK sampai kemana hasilnya. Nanti kita adu dengan kajian kami dari sudut perdata, tata negara, dan pidana. Mudah-mudahan tidak ada korupsi. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Tapi indikasi sudah ada. Itu kan, Pak Zul, jangan ditarik kembali itu indikasi. Ya, demikian saya kira Pak Warni, tidak banyak yang saya tahu. Terima kasih.